Assalamualaikum teman-teman pengadaan. Hai 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 teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, kemarin itu aku sempat upload untuk video tutorial admin PPE di aplikasi Sirup. Tugas-tugas admin PPE apa aja, cara pengoperasiannya gimana, dan lain-lain. Nah, kali ini aku pengen sharing ke teman-teman terkait akun KPA di aplikasi Sirup. Asumsinya teman-teman sudah mempunyai akun KPA ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun KPA, teman-teman bisa coba lihat video aku yang lainnya di folder video tutorial LPSE kalau nggak salah. Nah, di situ sudah lengkap cara proses mendapatkan user ID-nya. Oke, tapi untuk lebih singkatnya sih, kalau teman-teman belum punya user ID dan ingin mengajukan, teman-teman bisa klik lpse.pertanian.go.id, kemudian klik menu konten khusus. Nah, di situ ada form-form yang bisa teman-teman lengkapi dan lampirkan, kemudian email ke lpse@pertanian.go.id. Nanti akan ada follow up lebih lanjut. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita masuk ke menu KPA untuk aplikasi Sirup. Nah, KPA ini tugasnya apa aja? Nanti aku akan jelaskan setelah kita login. Tapi garis besarnya sih untuk mengumumkan paket, kemudian mengupload RKKL, memverifikasi PPK. Nah, itu sih. Untuk tugas-tugas lainnya ya nanti kita sekalian praktek ya. Semoga lancar. Jadi bisa dari mulai sampai akhir. Oke, untuk mengakses aplikasi Sirup, teman-teman KPA bisa login ke aplikasi sirup.lkpp.go.id. Nah, ini servernya terpusat di LKPP, dikelola oleh LKPP. Kemudian menu loginnya ada di pojok kanan atas, tinggal diklik aja tombol masuk. Kemudian masukkan user ID dan passwordnya. Ya, kita klik submit. Nah, setelah itu dia akan masuk ke halaman seperti ini, penyesuaian kode anggaran, kode bagian anggaran. Oke. Kalau misalnya memang ini diabaikan saja. Nah, untuk selanjutnya kita lihat nih, yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh KPA adalah menguploadkan dokumen RKAKL gitu ya. Nah, cara penguploadannya gimana? Kita klik menu RUP, kemudian kita klik menu rencana kerja anggaran. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti KPA sudah pernah menguploadkan sudah pernah menguploadkan RKAKL-nya gitu ya. Karena apa? Karena tombol untuk upload RKA di sini masih muncul harusnya. Kalau misalnya dia belum upload, jadi ini nggak muncul nih harusnya nih kegiatan program dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya memang sudah terlanjur gimana gitu ya. Itu nanti masuk ke bagian revisi ya, itu nanti aja. Aku cari dulu yang ininya kosong nih, yang rencana kerja anggarannya kosong. Oke, wait. Kita keluar dulu. Kita masuk, pilih. Jangan lupa. Nah, kita klik RUP, klik rencana kerja anggaran. Nah, ini adalah tampilan dari Ini adalah tampilan dari halaman yang normalnya di KPA pada saat teman-teman klik menu RUP, klik rencana kerja anggaran. Nah, di sini terlihat 2021. Kenapa? Karena tahunnya adalah yang muncul di sini. Ini mengikuti tahun yang di sini ya, yang di samping nama user ID. Di sini adalah tahun 2021. Tahun 2021. Nah, ini bisa diedit-edit. Oke, tergantung kebutuhan. Di sini ada dua pilihan tombol, yaitu tombol RKA 2021 dan tombol Monsakti 2021. Kenapa? Karena saat ini Sirup mengakomodir penguploadan RKA dari dua aplikasi ya. Nah, yang aku punya saat ini adalah RKA 2021. Jadi ini proses ekstraksi dari Sakti, kemudian datanya dipindahkan ke RKKL yang offline-nya itu. Nah, jadilah file RKA ini. Kalau mau tahu detailnya, nanti aku taruh di link deskripsi untuk proses pembuatan file RKA dari RKA offline. Oke. Nah, kita klik yang RKA 2021. Tahun sudah otomatis 2021 ya. Kemudian kita pilih filenya. Oke, kita pilih filenya. Kemudian ini untuk ekstensinya XLS besar atau SLSX ya. Kemudian kita klik simpan. Nanti ada notifikasi apakah file yang dimasukkan sudah benar. Kalau sudah benar, silakan klik OK.
Aplikasi nanti akan terlihat di sini halamannya menjadi proses unggah. Nah, ini sudah 100%, insya Allah di sini lancar gitu ya. Insya Allah lancar dan akan muncul di kelola data, kelola PKKR. Nah, bila sudah seperti ini, tugas KPA selanjutnya selain pertama itu mengupload RKA, tugas selanjutnya adalah mendelegasikan RKA ini ke PPK yang ada di Satker Ibu dan Bapak ya. Jadi di caranya gimana? Kita klik menu kelola data, kita klik kelola PKKR, kita cek dulu ini udah masuk atau belum gitu ya. Oh, ini udah masuk ke halaman kelola data kelola PKKR. Ini di halaman kelola program ada 2 program yang masuk nih ya, kodenya ada, satkernya Pagu. Kemudian di sini ada kolom action yang garis 3, ini untuk masuk lagi ke dalam kelola program. Ya, kalau kita klik di sini masuk lagi ke kelola kegiatan. Kalau kita klik lagi actionnya, di sini masuk lagi ke rincian output, terus seperti itu. Nah, untuk proses delegasi ini tergantung dari KPA-nya. Ingin melakukan delegasi per kegiatan atau di bagian paling bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman KPA melakukan delegasi per kegiatan, misalnya masuk ke PPKA, otomatis semua di bawah kegiatan tersebut itu ditangani oleh PPKA. Contohnya di sini ada penyelenggaraan karantina pertanian kegiatannya. Kalau kita klik lagi ke bagian output, di sini ada sertifikasi produk, kemudian ada sertifikasi karantina pertanian di rincian outputnya, dan seterusnya. Ini ditangani oleh PPK tertentu. Jadi ini semua udah langsung milik si PPK yang ditunjuk di perkegiatan. Oke. Nanti kita lihat percontoh ya. Nah, selanjutnya di sini, oke. Selanjutnya di kolom action, setelah ada garis 3 ini, di kolom action yang di tengah ini untuk mengubah program. Misalnya, ternyata ada perubahan nama program ya, perubahan nama program. Jadi ini udah mulai revisi nih. Jadi KPA bisa revisi di kolom PKKR ya. Kalau KPA hanya bisa revisi di kolom PKKR. Jadi kita klik ubah program, di sini nanti ada alasan revisinya apa. Pengurangan anggaran, penambahan anggaran, pembatalan, kesalahan penulisan, delegasi ke PPK atau lainnya. Yang harus teman-teman catat adalah pada saat pengurangan anggaran, ya, pada saat pengurangan anggaran tidak bisa langsung dilakukan perubahan di program, tapi harus dilakukan dari paket yang terkecil, dari komponen yang terkecil. Misalnya ini kan belum pernah dilakukan lelang sama sekali, bahkan belum delegasi gitu ya. Nah, ternyata ada perubahan nih. Ternyata ada perubahan di sini. Nah, teman-teman lakukan perubahannya. Misalnya angkanya ini dari 1 miliar berubah menjadi 930 gitu ya. Nah, teman-teman gak bisa langsung ubah di kelola program, tapi masuk terus ke bagian yang paling bawah. Jadi diedit yang paling bawah dulu ya. Diedit yang paling bawah, mana yang hilang. Misalnya yang hilang ini, misalnya yang ini nih, sertifikasi karantina pertanian impor ini hilang nih, 2960 ini hilang, berarti ini dihapus dulu dari paling bawah, terus berjenjang sampai ke atas. Jadi kalau pengurangan dana dan belum diumumkan sama sekali paketnya, bahkan belum delegasi, silakan KPA lakukan penghapusan dengan cara mengklik tombol tong sampah ini, menonaktifkan komponen ya. Ini diklik, kemudian nanti bisa diisikan alasannya menonaktifkan. Oke. Nah, kalau misalnya sudah berhasil menonaktifkan, di sini baru pindah lagi ke bagian atas. Ini kan komponen ya. Di atasnya komponen ada rincian output. Nah, berarti nanti rincian outputnya diedit juga, jumlahnya dikurangi 2 juta sekian. Kemudian nanti kalau sudah di cara editnya gimana, ini kita tinggal klik ubah sub output, alasannya pengurangan anggaran, ini untuk pagunya berubah dikurangi 2 juta gitu ya misalnya. Kemudian kita klik simpan, terus naik ke atas sampai akhirnya jumlah program ini berkurang 2 juta sekian, misalnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan delegasi? Kita coba klik dulu ya. Kan untuk proses delegasi tidak bisa dilakukan di program nih. Jadi kita harus masuk lagi ke kelola kegiatan.
Nah, di sini ada satu kegiatan, kodenya masih NA, PPK-nya masih NA. Hal ini terjadi karena memang belum ada PPK yang terdaftar di KPA Horti ini, KPA Horti latihan ini, di Satker ini belum ada gitu. Ya. Kalau misalnya kita klik di actionnya, ubah kegiatan yang di tengah, pilih alasannya, misalnya delegasi PPK, kita pilih PPK pun belum ada, gitu. Kalau PPK belum muncul di sini, ada dua hal yang harus teman-teman KPA perhatikan, bahwa yang pertama, PPK-nya belum teman-teman verifikasi, atau kedua, malah PPK-nya belum daftar di Satker teman-teman gitu. Nah, jadi kita cek dulu, ceknya di mana? KPA cek dulu, ada nggak ya PPK yang udah daftar di Satker saya tapi belum saya verifikasi gitu. Caranya kita klik kelola data, kelola pengguna. Oh, ternyata di sini memang belum ada PPK sama sekali. Berarti saya harus tunggu dulu nih si PPK-nya daftar. Tunggu ya, aku daftarin. Oke, untuk PPK loginnya tidak langsung di aplikasi Sirup, tapi loginnya di LPSE ya. LPSE yang mengeluarkan user ID teman-teman. Misalnya teman-teman daftarnya di LPSE Pertanian, berarti loginnya harus di lpse.pertanian.go.id. Kenapa? Karena untuk akun Pokja PPK itu belum ada agregasi atau satu user ID untuk banyak aplikasi. Jadi belum single sign on. Itulah kenapa kalau misalnya PPK terlibat di banyak di banyak kegiatan, dia banyak kegiatan dan banyak LPSE, dia pasti punya banyak user ID. Oke, di pojok kanan ada tombol login di LPSE, masukkan user ID, masukkan passwordnya, jangan lupa pilihannya non penyedia ya. Kemudian kita klik login. Nah, ini sudah otomatis masuk. Kita klik aplikasi e-procurement lainnya. By the way, ini masih di SPSE versi 4.3 ya. Oke. Kalau sudah klik aplikasi e-proc lainnya, akan dialihkan ke halaman innaproc.id. Nah, di sini ada aplikasi Sirup untuk latihan, kita klik masuk latihan. Nah, kalau memang teman-teman PPK belum pernah mendaftar sama sekali di Satker manapun, jadi user ID PPK itu belum pernah masuk ke Satker manapun, kan ada kemungkinan nih PPK akan rotasi gitu ya, mutasi atau dan segala macam. Takutnya user ID-nya masih nyangkut di Satker yang lama. Nah, kalau misalnya memang masih baru, dia akan muncul seperti ini. Jadi PPK harus update datanya. Oke, role-nya sudah PPK, KLPD-nya ini harus diperhatikan. Untuk KLPD, teman-teman, terutama dinas yang menerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, KLPD-nya jangan dipilih Pemprov-nya, tapi pilihnya Kementerian Pertaniannya gitu ya. Jadi dipilihnya Kementerian Pertanian. Wait, aku harus lihat dulu biar nggak salah. Ini KPA masuknya ke Kementerian Bimtek 3. Oke. Jadi dipilihnya sesuai satkernya. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan nih, misalnya Dinas Pertanian Provinsi Banten dapat dana dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura gitu ya. Pilih KLPD-nya adalah Kementerian Pertanian ya. Nah, pilihnya Kementerian Pertanian. Selanjutnya nanti satkernya teman-teman pilih, baru teman-teman pilih sesuai dengan satker yang sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman salah pilih KLPD, nanti otomatis akan nyasar dan nanti ada yang harus dibatalkan dulu verifikasi oleh KPA. Nanti kita praktek. Oke, jadi tadi kalau aku lihat KPA aku ini masuk Kementerian Bimtek 3, jadi di sini pilihnya Bimtek 3. Direktorat Ditjen Hortikultura Pelatihan. Oke, nama saya tidak ubah ya, biarkan saja, kemudian klik simpan. Nah, nanti setelah klik simpan, PPK akan menemukan seperti ini. Anda berhasil mengubah akun pengguna tersebut, tapi menu rencana kerja anggarannya belum muncul di sini. Hanya ada struktur anggaran, konsolidasi, penyedia, dan swakelola. Kalau menu rencana kerja anggarannya belum muncul, teman-teman PPK belum bisa mengerjakan apa-apa karena proses awal kerja PPK adalah melakukan identifikasi paket. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kalau teman-teman misalnya teman-teman PPK nyasar gimana? Nah, teman-teman PPK nyasar,
bisa klik di sini. Di pojok kanan ini kan ada nama user ID teman-teman nih, diklik, ada detail informasi. Jadi misalnya si KPA Satker teman-teman seharusnya muncul namanya, KPA-nya protes, kok nggak muncul nama PPK saya gitu ya. Teman-teman cek dulu. Oh, di detail informasi ternyata saya salah, misalnya milihnya malah Pemprov-nya gitu. Nah, ini berarti teman-teman PPK harus minta KLPD Pemprov untuk membatalkan verifikasi teman-teman di Satker Pemprov. Baru setelah itu daftar ulang dengan mengisi update data PPK tersebut, oke? Atau misalnya di sini langsung klik perbaharui, langsung update PPK-nya di sini. Ya, langsung klik update PPK. Jadi bisa minta dibatalkan. Kalau belum diverifikasi, masih bisa perbaharui data ya. Detail informasi, perbaharui data. Oke? Supaya bisa pindah. Oke, sampai situ. Sekarang PPK selesai, pekerjaannya sampai situ. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah si KPA, kita refresh dulu ya. Kita refresh. Nah, yang tadinya kosong sekarang muncul. Aduh, aus, minum dulu ya. Nih, username-nya PPK19, namanya Dedi, KL asal Kementerian Bintek 3, satuan kerjanya, perannya sebagai PPK. Kemudian di sini ada di kolom action ada 3 tombol. Yang pertama adalah tombol ubah pengguna, ya. Kemudian tombol untuk menonaktifkan pengguna. Nah, yang terakhir adalah tombol untuk verifikasi pengguna. Jadi kalau benar teman-teman KPA sudah cek, oh iya si Dedi ini ternyata benar PPK di Satker saya, ya sudah, langsung klik saja verifikasi pengguna. Diklik, nanti tinggal dilakukan verifikasi. Iya, dia benar PPK saya. Klik verifikasi. Nah, di sini Anda berhasil verifikasi Dedi tersebut. Ini sudah selesai untuk proses verifikasinya. Kemudian di tombol kelola pengguna, di menu kelola pengguna ini juga ada, nanti tadi kan ada 3 ya. Ada 3 tombol gitu ya. Sekarang setelah diverifikasi hanya muncul 2 tombol, yaitu menonaktifkan pengguna dan melakukan pembatalan verifikasi pengguna. Oke, kita lihat ya di akun KPA. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung karena aku bolak-balik PPK dan KPA, tapi aku akan tegaskan mana halaman PPK, mana halaman KPA. Nah, yang teman-teman lihat sekarang adalah halaman PPK ya, sirup PPK. Oke. Tadi kan aku bilang pada saat sebelum diverifikasi oleh KPA, PPK masih bisa melakukan perubahan update data ya, misalnya salah pilih KLPD. Nah, tadi statusnya kita sudah verifikasi di KPA, kita refresh dulu. Kita refresh dulu RUP. Wait. Nah, kalau yang sekarang sepertinya karena banyak proses PPK banyak yang salah-salah gitu ya, kemudian harus melakukan pembatalan di sana, dan ternyata KPA rata-rata sih kalau kemarin-kemarin tuh banyak yang menonaktifkan. Jadi KPA bukan membatalkan verifikasi tapi menonaktifkan. Di sini masih bisa diperbaharui datanya. Selama tombol perbaharui masih bisa dipergunakan aja, jadi nggak usah bingung-bingung teman-teman. Pertama cek dulu dia masuk nyasarnya kemana, kemudian lakukan pembaharuan. Oke. Nah, di sini RUP-nya belum muncul, RUP rencana kerja anggarannya belum muncul. Kenapa? Karena ini di PPK ya belum muncul karena si KPA belum melakukan delegasi. Sekarang aku ke halaman KPA. KPA akan melakukan delegasi ya. Caranya klik kelola data, kelola PKKR, kelola program ya. Ini di halaman kelola program, karena kita tidak bisa melakukan delegasi per kelola program, kita langsung masuk ke kelola kegiatan. Di sini masih NA kodenya dan PPK-nya. Aku mau lakukan delegasi per kelola kegiatan. Jadi kita klik tombol yang di tengah, ubah kegiatan, pilih alasannya, delegasi. Aku nggak ada perubahan apa-apa di tahun anggaran, nama kegiatan, kode kegiatan, dan pagu. Aku hanya pilih PPK-nya aja.
Nah, kemudian klik simpan. Nanti notifikasi keluar apakah data yang diinputkan sudah benar. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini nanti ada notifikasi berwarna hijau bahwa kegiatannya berhasil diubah. Tadi kan kodenya masih NA, PPK-nya masih NA. Sekarang setelah aku delegasikan, KPA delegasikan, di sini kodenya muncul, PPK-nya juga namanya muncul. Gimana di kegiatan di bawah-bawahnya gitu ya. Kita buka ya, di kolom action ada garis 3, kita klik, nanti lihat rincian output. Nama PPK sudah ngikut dari sesuai dengan kegiatan. Ini akan seterusnya seperti itu ya. Kita buka nih. Tuh ya kan? Betul kan? Nah, tugas dari KPA untuk delegasi selesai sampai di sini. Selanjutnya tugas KPA adalah melakukan mengklik mengumumkan paket yang sudah diumumkan oleh si PPK ya. Jadi ini tugas KPA sudah selesai nih sampai di sini. Selanjutnya nanti tinggal mengumumkan aja, klik tombol umumkan. Oke. Nah, di sini ya sudah selesai. Kalau misalnya teman-teman mau lagi lakukan delegasi, silahkan. Ini bisa dari sini. Jangan lupa kolom actionnya, pilih alasannya. Nah, di sini kita klik simpan. Oke. PPK-nya bisa banyak ya, tidak hanya satu gitu. Nah, untuk kelola pengguna, tadi teman-teman lihat di sini ada tambah admin RUP ya. Tambah admin RUP ini bila memang ternyata PPK membutuhkan bantuan untuk melakukan proses pelengkapan paket dan lain-lain. Tapi kalau menurut pengalaman saya di lapangan sih rata-rata yang mengerjakan ya PPK gitu. Jadi admin RUP ini kurang begitu berfungsi sebenarnya. Tapi kalau misalnya ternyata paketnya begitu banyak dan PPK membutuhkan bantuan, silakan aja KPA bisa meng-create admin RUP gitu. Dengan cara tinggal diklik aja tambah admin RUP-nya, masukkan username-nya. Jadi username sebaiknya sesuai nama satker aja, misalnya RUP titik apa gitu ya. Jangan pakai nama karena nanti untuk namanya ini kita bisa edit-edit. Jadi user ID A, RUP A ini bisa dipegang oleh banyak orang. Ya. Admin RUP misalnya gini ya. Di sini juga ada keterangannya bahwa passwordnya harus minimal 8 karakter, mohon diisi dengan minimal 1 huruf kapital dan 1 nomor. Itu seperti itu. Nanti kalau sudah selesai tinggal klik simpan. Saya tidak create ya untuk yang admin RUP-nya. Oke, tadi proxy error, nggak apa-apa. Kita ganti. Nah, kalau untuk RUP yang sudah diupload, RKA yang sudah diupload, tombol yang tadi 2 itu ingat nggak yang ada RKA 2021 sama Monsakti 2021? Dia akan hilang, dia akan kembali akan muncul seperti ini: program, kegiatan, klasifikasi, rincian output dan komponen. Nah, gini. Oke. Kalau misalnya ternyata setelah diupload ada revisi gitu, ada revisi terus ternyata harus dananya tuh benar-benar berubah banyak gitu kan, berubah banyak, tapi ini belum pernah dilakukan delegasi, belum ada identifikasi oleh PPK, belum ada paket-paket sama sekali gitu. Nah, daripada merevisi satu persatu, teman-teman bisa menghapus rencana kerja anggarannya. Caranya gimana ngapusnya nih? Kelola PKKR, kemudian di sini ada tombol nonaktifkan kan, kita klik aja menonaktifkan, klik. Nah, program berhasil dihapus ya. Kemudian kita klik lagi nonaktifkan, program berhasil dihapus. Nah, di sini kan hilang ya di kelola PKKR. Kita masuk lagi ke RUP, rencana kerja anggaran. Nah, di sini muncul data RKA belum diunggah oleh PAKPA. Ini banyak juga yang muncul seperti ini. Kalau misalnya memang muncul seperti ini, ada link yang bisa diinputkan ya teman-teman. Ada link yang bisa diinputkan. Jadi nanti teman-teman bisa minta ke LPSE atau minta linknya ke LKPP untuk ditampilkan tombolnya kembali gitu. Tapi ini hanya berlaku untuk RKA yang benar-benar
baru diupload gitu, yang belum ada editan sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman KPA udah ada yang diumumkan, udah ada yang proses lelang, itu nanti prosesnya beda lagi ya, itu nanti konsul lagi. Jadi itu nanti dihapus oleh LKPP, tapi teman-teman harus supply datanya. Supply data tuh paket mana aja RUP-nya yang udah dipakai untuk paket lelang, mana yang dihapus, mana yang disisakan gitu. Jadi ada ininya lagi lah gitu ya. Oke, kelola pengguna, aku batalkan aja verifikasinya. Salah verifikasi PPK. Nah ini misalnya pengen membatalkan verifikasi ya. Nah dia hilang. Jadi kalau misalnya membatalkan verifikasi, otomatis PPK yang diverifikasi di Satker kita dia akan hilang gitu ya. Nah, kita log out. Aku mau masuk ke yang ini KPA yang lain yang sudah berhasil ke upload rencana kerja anggarannya. Oke. Di sini tapi dia belum delegasi. Aku lihat dulu kelola penggunanya. Kita daftar dulu ya untuk PPK-nya. Aku mau daftar dulu. Oke. Dinas Pertanian. Simpan. Nah, selanjutnya ini akun KPA, refresh. Dia muncul, KPA-nya jangan lupa verifikasi dulu. Selanjutnya lakukan delegasi. Nah, mudah-mudahan lancar nih, jadi bisa sampai proses edit-edit segala macem nanti gitu. Sorry, untuk di program nggak bisa, jadi kita mulai per kegiatan. Oke, ini sudah delegasi, simpan ya. Oke, klik. Sudah. Next, kita refresh di PPK, ini halaman PPK. Kita klik RUP. Tadi kan menu rencana kerja anggaran nggak muncul nih, karena sudah didelegasi dia muncul. Jadi kita klik RUP rencana kerja anggaran. Nih PPK mulai bekerja di sini. Aduh, dia kenapa selalu ups gagal ya? Tanggal 2 Maret. Halo, muncul lagi. Sekarang saatnya PPK melakukan identifikasi paket. Caranya klik RUP, klik rencana kerja anggaran. Nanti dia masuk ke halaman ini. Kita pilih programnya, pilih kegiatannya, klasifikasinya, dan komponen. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada banyak komponen mulai dari 501 sampai berapa nih 521. Nah, semua harus dilakukan identifikasi ya. Jadi bukan cuma 501 aja. Oke, kita klik 501. Di sini teman-teman lihat ada tombol lihat status identifikasi. Kita klik ya. Lihat status identifikasi, ada total pagu, pagu swakelola, pagu penyedia, pagu dekonsentrasi, bla 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 sampai pagu belum teridentifikasi. Intinya, pagu yang paling bawah ini nilainya harus 0 ya. Jadi tadinya nilai total pagu dengan pagu belum teridentifikasi tadi nilainya sama. Cuma pada saat melakukan identifikasi, teman-teman sebelum melakukan generate, ini harus dipastikan dulu nilainya 0. Oke, yang paling bawah ini. Kenapa di sini ada tombolnya hanya ulangi saja? Karena ini sudah dilakukan identifikasi ya. Ini sudah dilakukan identifikasi. Cara membatalkannya tinggal klik ulangi aja, ulangi generate proses. Oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah sudah ulangi, tombolnya jadi berubah clear all tagging dan generate paket. Ya, kenapa ada clear all tagging? Karena ini sudah ada taggingannya, lihat nih. Nah, ini bisa dihapus. Karena ini cuma 3 bisa dihapus dari kolom action ini. Ya, tapi kalau misalnya panjang banget nih RKA-nya, kan capek ya ngapus satu-satu begini kan. Bisa langsung diklik aja tombol clear all tagging. Ini aku coba dua-duanya ya. Pertama aku hapus dulu tombol di sini, klik, nanti keluar notifikasi apakah ini menghapus data yang sudah di tag. Kalau yakin, teman-teman klik OK. Nah, ini kan aku udah ada yang hapus satu ya. Kita lihat nih status identifikasi tuh. Tadi kan udah 0 semua nih, pagu belum teridentifikasinya.
karena ada yang aku hilangkan taggingnya senilai 1,160, jadi di sini ada yang belum teridentifikasi senilai 1160 gitu. Jadi ini harus 0. Nah sekarang aku mau clear all tagging, jadi nanti seharusnya yang di bagian bawah ini yang aku blok nilainya harusnya sesuai dengan 2960. Kita clear all tagging ya. Di sini ada notifikasi lagi. Wait. Nah, di sini tombol-tombolnya bisa kita klik semua, kita lihat statusnya. Tuh, sesuaikan atas sama bawah. Ini nanti teman-teman harus lakukan identifikasi. Identifikasinya apa? Teman-teman PPK cek nih di kode 501 untuk komponen sertifikasi karantina pertanian impor. Ini mana yang masuk penyedia, mana yang masuk swakelola. P ini untuk kolom penyedia, S ini untuk kolom swakelola. Swakelola ada tipe 1 sampai 4, mana masuk penyedia nanti teman-teman baca-baca lagi untuk peraturannya ya. Tapi yang pasti sih untuk aku nyebutnya yang P ini adalah penyedia murni. Penyedia murni ini biasanya lelang-lelangnya dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSE. Contohnya e-purchasing, tender cepat, jasa konsultasi dan sebagainya. Jadi masuknya ke sini. Apakah boleh dari kepalanya langsung gitu ya penyedia? Boleh. Tapi teman-teman harus perhatikan apakah metodenya sama semua. Misalnya di bawah sertifikasi karantina pertanian impor, poin A ini ada pemeriksaan fisik, ada oh ini kalau ini swakelola semua nih karena perjalanan dinas. Jadi yang masuk ke penyedia ini adalah paket-paket pengadaan yang memang diminati oleh penyedia atau rekanan gitu ya. Jadi teman-teman cek lagi gitu. Nah untuk di swakelola harus teman-teman perhatikan juga. Swakelola itu biasanya kegiatan-kegiatan yang kita handle sendiri dan bisa jadi melibatkan penyedia di dalamnya. Misalnya kita mau melakukan seminar. Nah, seminar itu kan biasanya ada kita misalnya mengadakan di hotel, ada konsumsinya, ada seminar kit. Nah, 3 itu kan membutuhkan penyedia kan. Nah, itu masuknya swakelola, tapi 3 item yang saya sebutkan itu masuknya ke penyedia dalam swakelola. Nanti kita lihat ya. Kalau yang di sini sertifikasi karantina pertanian impor isinya perjalanan dinas. Jadi kita bisa pilih langsung dari atas ini swakelola. Langsung ya. Kalau swakelola, tombol P-nya masih akan aktif. Ini untuk jaga-jaga kalau ada penyedia dalam swakelola. Boleh nggak gelondongan gini? Oh, boleh aja ya. Kemudian kalau sudah yakin, kita cek status identifikasi paket. Oke, sudah 0, kita klik generate paket. Nah, kita klik oke. Tadi notifikasi ya, yakin nggak gitu. Nah, kalau sudah di generate, nanti yang tadi ini sertifikasi karantina pertanian impor sesuai dengan notifikasi. Proses generate paket sedang berlangsung. Silakan cek di tab penyedia dan paket swakelola. Jadi nanti yang sudah diidentifikasi kaburnya nanti nih masuk ke tab penyedia atau swakelola. Ini kita cek ya, ini masuknya swakelola nih. RUP swakelola. Semua ini kita pilih programnya, kita terapkan filter. Nah, tadi masuknya ini kan sertifikasi karantina pertanian sudah masuk 2960. Tapi di sini pekerjaannya masih NA ya, masih NA. Statusnya aktif, belum difinalisasi draft. Ini U-nya apalagi karena belum difinalisasi. Tapi kalau misalnya memang paket ini ternyata ada revisi dan ternyata harus hilang angka ini, bisa centang kemudian kita klik hapus. Nih di kolom action ada untuk edit, lengkapi paket swakelola. Untuk hapus, ini untuk diskusi paket. Kemudian ini untuk melihat daftar paket penyedia dalam swakelola di bawah paket swakelola sertifikasi karantina pertanian. Jadi ini ibunya nih. Ini ibunya. Kita bisa lihat anaknya kalau memang ada. Nah ini nggak ada ya. Kita lanjut dulu untuk kegiatan yang lain. 502. Oh panjang. Sorry batuk. Nih Pagu 588 belum teridentifikasi 588. Oke.
Kita cek ya satu-satu. 502 ini ada kegiatan A, B, E, F, G, H. Nah, kayaknya di sini nih, ini perjalanan dinas, belanja persediaan barang konsumsi, perjalanan dinas, belanja jasa lainnya, perjalanan dinas. Ini kayaknya rata-rata swakelola ya. Swakelola juga bisa langsung digelondongkan. Kenapa aku minta swakelola digelondongkan? Karena nanti pada saat misalnya teman-teman ada ternyata ada revisi, terus pengurangannya tuh cukup, misalnya nilainya sekitar 500 gitu ya dari kegiatan sertifikasi karantina, ya udah enak kan, tinggal hapus, daripada misalnya teman-teman paketin nih satu-satu 10 juta 5 juta, ini teman-teman harus hapusin satu-satu gitu. Ini kan langsung gelondongan aja, nanti teman-teman tinggal edit gitu mana dana yang dihapus gitu. Jadi saran aku sih kalau swakelola gelondongan aja. Tapi kalau untuk penyedia, teman-teman bikinnya langsung yang ini, langsung saran aku sih antara satu persatu dibikin, atau memang kalau misalnya memang metodenya sama bisa digelondongin. Tapi enaknya sih satu-satu sih kalau penyedia murni. Jadi itu teman-teman untuk proses edit gampang, mana yang dihapus, mana yang ini gitu. Jadi kebalikannya aja. Oke, untuk di poin A, pemeriksaan fisik karantina, ini swakelola ya. Nah, kemudian di sini kan langsung hilang kan di bawah poin A. Oke, kita lihat nih. Misalnya biaya pencetakan sertifikat pendukung karantina dan apa nih? Pencetakan form pengujian laboratorium, ini misalnya mau penyedia, bisa. Ini penyedia dalam swakelola. Ya, no. Kita langsung di kepalanya aja. Jadi 10 juta ini terdiri dari biaya pencetakan sertifikat dan form pengujian laboratorium gitu. Nanti gunanya apa, teman-teman juga nggak banyak untuk proses pelengkapan paketnya gitu, jadi nggak ribet lah formnya gitu kan. Ini masuk swakelola, diemin aja, perjalanan dinas swakelola, perjalanan dinas swakelola. Sekarang yang B, di sini ada pemeriksaan laboratorium, ada biaya pengujian. Kalau memang dilakukan sendiri ya berarti kan swakelola ya. Perjalanan dinas swakelola, bahan laboratorium ini gimana nih kalau misalnya memang ada pengadaan ya tinggal diklik aja di penyedia gitu, tapi kita masuknya di swakelola. Misalnya teman-teman penunjukan langsung atau pengadaan langsung gitu ya, ini tinggal diklik aja, ini pengadaan langsung nih 200 juta. Sisanya swakelola. Penahanan karantina swakelola ya. Oke, selanjutnya lagi ada perlakuan karantina pertanian. Nah, pemusnahan karantina swakelola. Oke, seperti ini. Penolakan karantina perjalanan dinas swakelola. Kalau sudah yakin, kita lihat dulu identifikasi sudah 0, kita generate paket. Rata-rata kok ini ya, ini kita generate paket, klik OK. Rata-rata swakelola. Nanti kita bikin aja ada yang penyedia deh, ini sebagai contoh aja ya. Lanjut ke 503. Status identifikasi ini total pagu 9 juta ya. Anggaplah ini penyedia gitu. Anggaplah ini penyedia. Bisa langsung di kepalanya begini, penyedia ya. Kita generate paket dulu. Oke, nanti aku kasih contoh lagi di bagian lain. Aku anggap aja ini ada 2 penyedia. Oke. Nah, ini bisa langsung penyedia dari pucuknya di sini gitu ya. Dengan asumsi bahwa di bagian bawah nih metode ada beberapa paket metodenya sama semua. Misalnya tender cepat semua gitu ya. Nah, kalau misalnya memang ternyata ini kan ada poin A, poin B ya, pengen bikin masing-masing metodenya berbeda, berarti misalnya satu e-purchasing, satunya lagi tender cepat, satunya lagi tender biasa gitu ya. Ya ini berarti kita kliknya di A ini penyedia. Oke. Kemudian B-nya penyedia lagi. Misalnya di C-nya penyedia lagi. Jadi di sini ada di tiap poin-poin ini kita bikin penyedia. Jadi bukan di satu-satu gini. Kalau misalnya teman-teman mau satu-satu pun bisa, misalnya ya.
Misalnya di bawah G ini ada belanja bahan ATK nih, ini pengen penyedia bisa, tapi nanti teman-teman harus melengkapi formnya gitu. Sebenarnya bisa aja sih gitu ya. Udah deh, untuk ininya ini generate paket. Nah, selisih pagu harus 0. Kita lihat, oh ternyata masih sisa 15 juta. Nah, kalau misalnya belum 0, dia otomatis menolak ya. Kita cari yang belum itu misalnya di sini. Oke, kita coba generate paket. Oke, nah aku tidak selesaikan sampai semuanya, seharusnya sampai 521 ini teman-teman lakukan identifikasi paket ya. Sekarang kita langsung ke bagian RUP penyedia. Nah, di paket penyedia kita pilih aja programnya, nanti akan masuk paket-paket penyedia yang teman-teman sudah lakukan identifikasi. Kalau ternyata kok nggak muncul semua, gimana? Saya banyak kok penyedianya, kemungkinan sedang antri di database LKPP, jadi sabar aja gitu ya, sabar aja. Nah, di sini ada kolom nomor, nama kegiatan, nama paket, pagu, waktu pemilihannya masih NA, sumber dana APBN. Kolom A artinya aktif paketnya. FD nih ya, ada centang-centang berarti dia aktif. FD-nya tidak bisa diapa-apakan karena memang belum dilengkapi. Kemudian kolom U hanya bisa dilakukan oleh KPA, itu untuk umumkan. Ini dihapus masih bisa. Oke. Jadi misalnya ada dana-dana refocusing atau apa, ini bisa dihapus ya. Sekarang aku mau melengkapi paketnya biar bisa finalisasi draft dan bisa diumumkan oleh KPA. Oke. Kita klik action, lengkapi paket penyedia. Ini suka begini nih. Oke, kita klik tombol action. Teman-teman PPK, mohon maaf ternyata dia error gitu, jadi harusnya kan diklik sini nih ya. Harusnya teman-teman nih klik di sini nih. Jadi masing-masing paket ini nanti harus diumumkan biar waktu pemilihannya muncul gitu. Nah, di sini masih NA kan, karena memang belum dilengkapi formnya. Harusnya di sini nih ada menu di kolom action ini ada menu lengkapi paket penyedia, ada menu untuk hapus dan untuk diskusi. Nah, kalau ini diklik harusnya muncul ini apa namanya formnya gitu untuk dilengkapi. Nah, ini lama nih, mudah-mudahan bisa. Tadi sih error terus keluar ups itu gitu ya. Nah, aku coba klik kanan, open in new tab. Ternyata nggak bisa ya dibuka di new tab, delete. Oke. Gitu. Di sini masih muter-muter. Ternyata belum bisa dibuka, masih yang error itu. Tapi harusnya tampilannya seperti ini. Kalau kita klik nama paket, dia keluar detail paket kan, kode-kode RUP ini muncul setelah teman-teman melakukan nanti juga apa namanya pelengkapan paket. Nih nama paketnya, KLPD, tahun anggaran, lokasi pekerjaan, nanti teman-teman bisa isikan untuk provinsinya di mana, kabupaten kotanya, serta alamatnya. Volume pekerjaan teman-teman bisa isi dengan berapa jumlah paket, berapa unit, berapa kegiatan. Misalnya 1 unit, 1 paket, 1 kegiatan gitu ya. Uraian pekerjaan ini bisa diisikan sesuai dengan KAK yang teman-teman miliki. Spesifikasi pekerjaan juga. Kemudian produk dalam negeri ini ada pilihan ya dan tidak, usaha kecil ya dan tidak. Kalau dia Pradipa biasanya diinputkan di akhir tahun anggaran berjalan, tapi untuk kegiatan tahun depan. Nah, sumber dananya karena tadi gelondongan, jadi ada 2 sumber dana. Ini tergantung, bisa banyak, bisa 10, tergantung nanti di bagian bawah nama kegiatan, nama paket ini ada berapa sumber dana yang digunakan. Nah, jenis pengadaan di sini nanti bisa dipilih barang, konsultansi dan sebagainya. Total pagu diambil dari pagu di sini. Kemudian metode pemilihannya belum ditentukan. Ini bisa purchasing, tender cepat, tender dan segala macam gitu ya. Nah, waktu pemanfaatan barang jasa juga masih NA karena memang tadi kan tidak bisa diedit, tapi ini harusnya bisa diisikan. Gitu. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Teman-teman PPK, aduh sedih banget ternyata tidak bisa aku ini kan. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti coba nih di kolom yang di realnya ya, teman-teman klik lengkapi paket penyedia dan ternyata bisa formnya keluar.
Teman-teman tinggal lengkapi aja. Nanti tombol FD-nya akan aktif seperti tombol di kolom hapus ini. Tinggal dicentang, selanjutnya nanti klik finalisasi draft sehingga bisa masuk ke halaman tab KPA gitu. Nah, kalau misalnya sudah berhasil masuk ke halaman KPA, nanti KPA juga tinggal lakukan dikelola di RUP, di RUP tinggal nanti masuknya di mana, di penyedia atau swakelola. Kalau misalnya masuknya di halaman penyedia, silakan aja langsung dipilih programnya, kemudian terapkan filter. Nah, di sini kan masih NA ya. Nanti di sini udah ada keterangannya nih kalau PPK sudah lengkapi, dan tombol FD pun ini akan muncul centang seperti ini. Nah, ini kan belum aktif semua nih di KPA ya. Kenapa? Karena si PPK-nya kan belum melengkapi paket gitu, belum ajukan finalisasi draft. Kalau di sini sudah ajukan finalisasi draft, nanti tombol di kolom U ini bisa dicentang, kemudian nanti tinggal klik umumkan paket penyedia. Nah, muncul dia di bagian rekap. Nah, rekap ini yang harus diperhatikan teman-teman adalah rekap diperbarui setiap 3 jam sekali. Nah, jadi teman-teman harus sabar gitu ya. Kok belum muncul, baru diumumin kok belum muncul gitu ya. Tunggu 3 jam sekali dia rekapnya diperbaharui. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Aduh, mohon maaf banget. Tadinya aku pengen sekalian praktek untuk edit lengkap gitu ya, step by step dari KPA ke PPK. Walaupun begitu, untuk proses revisi anggaran, baik pengurangan maupun penambahan, aku pun sudah buat video tutorialnya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek aja di YouTube channel aku untuk foldernya LPSE tutorial. Nah, di situ kumpulan dari video-video tutorial untuk LPSE. Semoga membantu untuk teman-teman. Kemudian kalau untuk tutorial yang lain, mungkin teman-teman bisa usul. Jadi kita bisa buatkan video tutorialnya sehingga bisa membantu teman-teman. Oh iya, sebelum aku tutup, teman-teman minta bantuan untuk subscribe-nya ke channel aku. Semoga berguna. Jangan lupa untuk share dan infokan ke teman-teman yang lain. Like-nya juga jangan lupa, jempolnya, biar aku juga makin semangat bikin tutorialnya. Terima kasih teman-teman pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepikedi sign off. Assalamualaikum teman-teman pengadaan. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, kemarin itu aku sempat upload untuk video tutorial admin PPE di aplikasi Sirup. Tugas-tugas admin PPE apa aja, cara pengoperasiannya gimana, dan lain-lain. Nah, kali ini aku pengen sharing ke teman-teman terkait akun KPA di aplikasi Sirup. Asumsinya teman-teman sudah mempunyai akun KPA ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun KPA, teman-teman bisa coba lihat video aku yang lainnya di folder video tutorial LPSE kalau nggak salah. Nah, di situ sudah lengkap cara proses mendapatkan user ID-nya. Oke, tapi untuk lebih singkatnya sih, kalau teman-teman belum punya user ID dan ingin mengajukan, teman-teman bisa klik lpse.pertanian.go.id, kemudian klik menu konten khusus. Nah, di situ ada form-form yang bisa teman-teman lengkapi dan lampirkan, kemudian email ke lpse@pertanian.go.id. Nanti akan ada follow up lebih lanjut. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita masuk ke menu KPA untuk aplikasi Sirup. Nah, KPA ini tugasnya apa aja? Nanti aku akan jelaskan setelah kita login. Tapi garis besarnya sih untuk mengumumkan paket, kemudian mengupload RKKL, memverifikasi PPK. Nah, itu sih. Untuk tugas-tugas lainnya ya nanti kita sekalian praktek ya. Semoga lancar, jadi bisa dari mulai sampai akhir. Oke. Untuk mengakses aplikasi Sirup, teman-teman KPA bisa login ke aplikasi sirup.lkpp.go.id. Nah, ini servernya terpusat di LKPP, dikelola oleh LKPP. Kemudian menu loginnya ada di pojok kanan atas, tinggal diklik aja tombol masuk. Kemudian masukkan user ID dan passwordnya. Ya, kita klik submit. Nah, setelah itu dia akan masuk ke halaman seperti ini, penyesuaian kode anggaran, kode bagian anggaran. Oke. Kalau misalnya memang ini diabaikan saja. Nah, untuk selanjutnya kita lihat nih, yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh KPA adalah menguploadkan dokumen RKAKL gitu ya. Nah, cara penguploadannya gimana? Kita klik menu RUP,
kemudian kita klik menu rencana kerja anggaran. Nah, kalau tampilannya seperti ini, berarti KPA sudah pernah menguploadkan sudah pernah menguploadkan RKA-KL-nya gitu ya. Karena apa? Karena tombol untuk upload RKA di sini masih muncul harusnya. Kalau misalnya dia belum upload, jadi ini nggak muncul nih harusnya nih kegiatan program dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya memang sudah terlanjur gimana gitu ya. Itu nanti masuk ke bagian revisi ya. Itu nanti aja. Aku cari dulu yang ininya kosong nih, yang rencana kerja anggarannya kosong. Oke, wait. Kita keluar dulu. Kita masuk, pilih. Jangan lupa. Nah, kita klik RUP, klik rencana kerja anggaran. Nah, ini adalah tampilan dari Ini adalah tampilan dari halaman yang normalnya di KPA pada saat teman-teman klik menu RUP, klik rencana kerja anggaran. Nah, di sini terlihat 2021. Kenapa? Karena tahunnya adalah yang muncul di sini. Ini mengikuti tahun yang di sini ya, yang di samping nama user ID. Di sini adalah tahun 2021. Tahun 2021. Nah, ini bisa diedit-edit. Oke, tergantung kebutuhan. Di sini ada dua pilihan tombol, yaitu tombol RKA 2021 dan tombol Monsakti 2021. Kenapa? Karena saat ini Sirup mengakomodir penguploadan RKA dari dua aplikasi ya. Nah, yang aku punya saat ini adalah RKA 2021. Jadi ini proses ekstraksi dari Sakti, kemudian datanya dipindahkan ke RKKL yang offline-nya itu. Nah, jadilah file RKA ini. Kalau mau tahu detailnya, nanti aku taruh di link deskripsi untuk proses pembuatan file RKA dari RKA offline. Oke. Nah, kita klik yang RKA 2021. Tahun sudah otomatis 2021 ya. Kemudian kita pilih filenya. Oke, kita pilih filenya. Kemudian ini untuk ekstensinya XLS besar atau SLSX ya. Kemudian kita klik simpan. Nanti ada notifikasi apakah file yang dimasukkan sudah benar. Kalau sudah benar silahkan klik OK. Aplikasi nanti akan terlihat di sini halamannya menjadi proses unggah. Nah, ini sudah 100%, insya Allah di sini lancar gitu ya. Insya Allah lancar dan akan muncul di kelola data, kelola PKKR. Nah, bila sudah seperti ini, tugas KPA selanjutnya selain pertama itu mengupload RKA, tugas selanjutnya adalah mendelegasikan RKA ini ke PPK yang ada di Satker Ibu dan Bapak ya. Jadi di caranya gimana? Kita klik menu kelola data, kita klik kelola PKKR. Kita cek dulu ini udah masuk atau belum gitu ya. Oh, ini udah masuk ke halaman kelola data kelola PKKR. Ini di halaman kelola program. Ada dua program yang masuk. Nih ya, kodenya ada, satkernya, pagu. Kemudian di sini ada kolom action yang garis 3. Ini untuk masuk lagi ke dalam kelola program. Ya, kalau kita klik di sini masuk lagi ke kelola kegiatan. Kalau kita klik lagi actionnya, di sini masuk lagi ke rincian output, terus seperti itu. Nah, untuk proses delegasi ini tergantung dari KPA-nya. Ingin melakukan delegasi per kegiatan atau di bagian paling bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman KPA melakukan delegasi per kegiatan, misalnya masuk ke PPKA, otomatis semua di bawah kegiatan tersebut itu ditangani oleh PPKA. Contohnya di sini ada penyelenggaraan karantina pertanian kegiatannya. Kalau kita klik lagi ke bagian output, di sini ada sertifikasi produk, kemudian ada sertifikasi karantina pertanian di rincian outputnya, dan seterusnya. Ini ditangani oleh PPK tertentu. Jadi ini semua udah langsung milik si PPK yang ditunjuk di perkegiatan. Oke. Nanti kita lihat percontoh ya. Nah, selanjutnya di sini, selanjutnya di kolom action, setelah ada garis 3 ini, di kolom action yang di tengah ini untuk mengubah program. Misalnya, ternyata ada perubahan nama program ya, perubahan nama program. Jadi ini udah mulai revisi nih. Jadi KPA bisa revisi di kolom PKKR ya. Kalau KPA hanya bisa revisi di kolom PKKR. Jadi kita klik
ubah program, di sini nanti ada alasan revisinya apa. Pengurangan anggaran, penambahan anggaran, pembatalan, kesalahan penulisan, delegasi ke PPK atau lainnya. Yang harus teman-teman catat adalah pada saat pengurangan anggaran, ya, pada saat pengurangan anggaran tidak bisa langsung dilakukan perubahan di program, tapi harus dilakukan dari paket yang terkecil, dari komponen yang terkecil. Misalnya ini kan belum pernah dilakukan lelang sama sekali, bahkan belum delegasi gitu ya. Nah, ternyata ada perubahan nih. Ternyata ada perubahan di sini. Nah, teman-teman lakukan perubahannya. Misalnya angkanya ini dari 1 miliar berubah menjadi 930 gitu ya. Nah, teman-teman gak bisa langsung ubah di kelola program, tapi masuk terus ke bagian yang paling bawah. Jadi diedit yang paling bawah dulu ya. Edit yang paling bawah mana yang hilang. Misalnya yang hilang ini, misalnya yang ini nih, sertifikasi karantina pertanian impor ini hilang nih, 2960 ini hilang, berarti ini dihapus dulu dari paling bawah, terus berjenjang sampai ke atas. Jadi kalau pengurangan dana dan belum diumumkan sama sekali paketnya, bahkan belum delegasi, silakan KPA lakukan penghapusan dengan cara mengklik tombol tong sampah ini, menonaktifkan komponen. Ya, ini diklik, kemudian nanti bisa diisikan alasannya menonaktifkan. Oke. Nah, kalau misalnya sudah berhasil menonaktifkan, di sini baru pindah lagi ke bagian atas. Ini kan komponen ya. Di atasnya komponen ada rincian output. Nah, berarti nanti rincian outputnya diedit juga, jumlahnya dikurangi 2 juta sekian. Kemudian nanti kalau sudah di cara editnya gimana, ini kita tinggal klik ubah sub output, alasannya pengurangan anggaran, ini untuk pagunya berubah dikurangi 2 juta gitu ya misalnya. Kemudian kita klik simpan, terus naik ke atas sampai akhirnya jumlah program ini berkurang 2 juta sekian, misalnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan delegasi? Kita coba klik dulu ya. Kan untuk proses delegasi tidak bisa dilakukan di program nih. Jadi kita harus masuk lagi ke kelola kegiatan. Nah, di sini ada satu kegiatan, kodenya masih NA, PPK-nya masih NA. Hal ini terjadi karena memang belum ada PPK yang terdaftar di KPA Horti ini, KPA Horti latihan ini, di Satker ini belum ada gitu. Ya. Kalau misalnya kita klik di actionnya, ubah kegiatan yang di tengah, pilih alasannya, misalnya delegasi PPK, kita pilih PPK pun belum ada, gitu. Kalau PPK belum muncul di sini, ada 2 hal yang harus teman-teman KPA perhatikan, bahwa yang pertama, PPK-nya belum teman-teman verifikasi, atau kedua, malah PPK-nya belum daftar di Satker teman-teman, gitu. Nah, jadi kita cek dulu, ceknya di mana? KPA cek dulu, ada nggak ya PPK yang udah daftar di Satker saya tapi belum saya verifikasi gitu. Caranya kita klik kelola data, kelola pengguna. Oh, ternyata di sini memang belum ada PPK sama sekali. Berarti saya harus tunggu dulu nih si PPK-nya daftar. Tunggu ya, aku daftarin. Oke, untuk PPK loginnya tidak langsung di aplikasi Sirup, tapi loginnya di LPSE ya. LPSE yang mengeluarkan user ID teman-teman. Misalnya teman-teman daftarnya di LPSE Pertanian, berarti loginnya harus di lpse.pertanian.go.id. Kenapa? Karena untuk akun Pokja PPK itu belum ada agregasi atau satu user ID untuk banyak aplikasi. Jadi belum single sign on. Itulah kenapa kalau misalnya PPK terlibat di banyak di banyak kegiatan, dia banyak kegiatan dan banyak LPSE, dia pasti punya banyak user ID. Oke, di pojok kanan ada tombol login di LPSE, masukkan user ID, masukkan passwordnya, jangan lupa pilihannya non penyedia ya. Kemudian kita klik login. Nah, ini sudah otomatis masuk. Kita klik aplikasi e-procurement lainnya. By the way, ini masih di SPSE versi 4.3 ya. Oke. Kalau sudah klik aplikasi e-proc lainnya, akan dialihkan ke halaman inaproc.id. Nah, di sini ada aplikasi Sirup untuk latihan, kita klik masuk latihan. Nah,
Kalau memang teman-teman PPK belum pernah mendaftar sama sekali di satker manapun, jadi user ID PPK itu belum pernah masuk ke satker manapun, kan ada kemungkinan nih PPK akan rotasi gitu ya, mutasi atau dan segala macam. Takutnya user ID-nya masih nyangkut di satker yang lama. Nah, kalau misalnya memang masih baru, dia akan muncul seperti ini. Jadi PPK harus update datanya. Oke, role-nya sudah PPK, KLPD-nya ini harus diperhatikan. Untuk KLPD, teman-teman, terutama dinas yang menerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, KLPD-nya jangan dipilih Pemprov-nya, tapi pilihnya Kementerian Pertaniannya gitu ya. Jadi dipilihnya Kementerian Pertanian. Wait, aku harus lihat dulu biar nggak salah. Ini KPA masuknya ke Kementerian BIMTEK 3. Oke. Jadi dipilihnya sesuai satkernya. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan nih, misalnya Dinas Pertanian Provinsi Banten dapat dana dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura gitu ya. Pilih KLPD-nya adalah Kementerian Pertanian ya. Nah, pilihnya Kementerian Pertanian. Selanjutnya nanti satkernya teman-teman pilih, baru teman-teman pilih sesuai dengan satker yang sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman salah pilih KLPD, nanti otomatis akan nyasar dan nanti ada yang harus dibatalkan dulu verifikasi oleh KPA. Nanti kita praktek. Oke, jadi tadi kalau aku lihat KPA aku ini masuk Kementerian BIMTEK 3, jadi di sini pilihnya BIMTEK 3. Direktorat Ditjen Hortikultura Pelatihan. Oke, nama saya tidak ubah ya, biarkan saja, kemudian klik simpan. Nah, nanti setelah klik simpan, PPK akan menemukan seperti ini. Anda berhasil mengubah akun pengguna tersebut, tapi menu rencana kerja anggarannya belum muncul di sini. Hanya ada struktur anggaran, konsolidasi, penyedia, dan swakelola. Kalau menu rencana kerja anggarannya belum muncul, teman-teman PPK belum bisa mengerjakan apa-apa karena proses awal kerja PPK adalah melakukan identifikasi paket. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kalau teman-teman misalnya teman-teman PPK nyasar gimana? Nah, teman-teman PPK nyasar bisa klik di sini. Di pojok kanan ini kan ada nama user ID teman-teman nih, diklik ada detail informasi. Jadi misalnya si KPA satker teman-teman seharusnya muncul namanya, KPA-nya protes, kok nggak muncul nama PPK saya gitu ya. Teman-teman cek dulu, oh di detail informasi ternyata saya salah, misalnya milihnya malah Pemprov-nya gitu. Nah ini berarti teman-teman PPK harus minta KLPD Pemprov untuk membatalkan verifikasi teman-teman di satker Pemprov. Baru setelah itu daftar ulang dengan mengisi update data PPK tersebut. Oke? Atau misalnya di sini langsung klik perbaharui, langsung update PPK-nya di sini. Ya, langsung klik update PPK. Jadi bisa minta dibatalkan. Kalau belum diverifikasi, masih bisa perbaharui data ya. Detail informasi, perbaharui data. Oke? Supaya bisa pindah. Oke, sampai situ. Sekarang PPK selesai pekerjaannya sampai situ. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah si KPA kita refresh dulu ya. Kita refresh. Nah, yang tadinya kosong sekarang muncul. Aduh, aus, minum dulu ya. Nih, username-nya PPK19, namanya Dedi, KL asal Kementerian BIMTEK 3, satuan kerjanya, perannya sebagai PPK. Kemudian di sini ada di kolom action ada 3 tombol. Yang pertama adalah tombol ubah pengguna, ya. Kemudian tombol untuk menonaktifkan pengguna. Nah, yang terakhir adalah tombol untuk verifikasi pengguna. Jadi kalau benar teman-teman KPA sudah cek, oh iya si Dedi ini ternyata benar PPK di satker saya, ya sudah langsung klik saja verifikasi pengguna. Diklik, nanti tinggal dilakukan verifikasi. Iya, dia benar PPK saya. Klik verifikasi. Nah, di sini Anda berhasil verifikasi Dedi tersebut. Ini sudah selesai untuk proses verifikasinya.
Kemudian di tombol kelola pengguna, di menu kelola pengguna ini juga ada, nanti tadi kan ada 3 ya, ada 3 tombol gitu ya. Sekarang setelah diverifikasi hanya muncul 2 tombol, yaitu menonaktifkan pengguna dan melakukan pembatalan verifikasi pengguna. Oke, kita lihat ya di akun KPA. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung karena aku bolak-balik PPK dan KPA, tapi aku akan tegaskan mana halaman PPK, mana halaman KPA. Nah, yang teman-teman lihat sekarang adalah halaman PPK ya, sirup PPK. Oke. Tadi kan aku bilang pada saat sebelum diverifikasi oleh KPA, PPK masih bisa melakukan perubahan update data ya, misalnya salah pilih KLPD. Nah, tadi statusnya kita sudah verifikasi di KPA, kita refresh dulu. Kita refresh dulu RUP. Wait. Nah, kalau yang sekarang sepertinya karena banyak proses PPK banyak yang salah-salah gitu ya, kemudian harus melakukan pembatalan di sana, dan ternyata KPA rata-rata sih kalau kemarin-kemarin tuh banyak yang menonaktifkan. Jadi KPA bukan membatalkan verifikasi tapi menonaktifkan. Di sini masih bisa diperbaharui datanya. Selama tombol perbaharui masih bisa dipergunakan aja, jadi nggak usah bingung-bingung teman-teman. Pertama cek dulu dia masuk nyasarnya kemana, kemudian lakukan pembaharuan. Oke. Nah, di sini RUP-nya belum muncul, RUP rencana kerja anggarannya belum muncul. Kenapa? Karena ini di PPK ya belum muncul karena si KPA belum melakukan delegasi. Sekarang aku ke halaman KPA. KPA akan melakukan delegasi ya. Caranya klik kelola data, kelola PKKR, kelola program ya, ini di halaman kelola program. Karena kita tidak bisa melakukan delegasi per kelola program, kita langsung masuk ke kelola kegiatan. Di sini masih NA kodenya dan PPK-nya. Aku mau lakukan delegasi per kelola kegiatan. Jadi kita klik tombol yang di tengah, ubah kegiatan, pilih alasannya, delegasi. Aku nggak ada perubahan apa-apa di tahun anggaran, nama kegiatan, kode kegiatan, dan pagu. Aku hanya pilih PPK-nya aja. Nah, kemudian klik simpan. Nanti notifikasi keluar apakah data yang diinputkan sudah benar. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini nanti ada notifikasi berwarna hijau bahwa kegiatannya berhasil diubah. Tadi kan kodenya masih NA, PPK-nya masih NA. Sekarang setelah aku delegasikan, KPA delegasikan, di sini kodenya muncul, PPK-nya juga namanya muncul. Gimana di kegiatan di bawah-bawahnya gitu ya. Kita buka ya, di kolom action ada garis 3, kita klik, nanti lihat rincian output. Nama PPK sudah ngikut dari sesuai dengan kegiatan. Ini akan seterusnya seperti itu ya. Kita buka nih. Tuh ya kan? Betul kan? Nah, tugas dari KPA untuk delegasi selesai sampai di sini. Selanjutnya tugas KPA adalah melakukan mengklik mengumumkan paket yang sudah diumumkan oleh si PPK ya. Jadi ini tugas KPA sudah selesai nih sampai di sini. Selanjutnya nanti tinggal mengumumkan aja, klik tombol umumkan. Oke. Nah, di sini ya sudah selesai. Kalau misalnya teman-teman mau lagi lakukan delegasi, silahkan. Ini bisa dari sini. Jangan lupa kolom actionnya, pilih alasannya. Nah, di sini kita klik simpan. Oke. PPK-nya bisa banyak ya, tidak hanya satu gitu. Nah, untuk kelola pengguna, tadi teman-teman lihat di sini ada tambah admin RUP ya. Tambah admin RUP ini bila memang ternyata PPK membutuhkan bantuan untuk melakukan proses pelengkapan paket dan lain-lain. Tapi kalau menurut pengalaman saya di lapangan sih rata-rata yang mengerjakan ya PPK gitu. Jadi admin RUP ini kurang begitu berfungsi sebenarnya. Tapi kalau misalnya ternyata paketnya begitu banyak dan PPK membutuhkan bantuan, silakan aja KPA bisa meng-create admin RUP gitu. Dengan cara tinggal diklik aja tambah admin RUP-nya,
masukkan username-nya. Jadi username sebaiknya sesuai nama satker aja, misalnya RUP titik apa gitu ya. Jangan pakai nama, karena nanti untuk namanya ini kita bisa edit-edit. Jadi user ID A, RUP A ini bisa dipegang oleh banyak orang. Ya. Admin RUP misalnya gini ya. Di sini juga ada keterangannya bahwa passwordnya harus minimal 8 karakter, mau diisi dengan minimal 1 huruf kapital dan 1 nomor. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah selesai tinggal klik simpan. Saya tidak create ya untuk yang admin RUP-nya. Oke, tadi proxy error, nggak apa-apa. Kita ganti. Nah, kalau untuk RUP yang sudah diupload, RKA yang sudah diupload, tombol yang tadi 2 itu inget nggak yang ada RKA 2021 sama Monsakti 2021? Dia akan hilang, dia akan kembali akan muncul seperti ini: program, kegiatan, klasifikasi, rincian output dan komponen. Nah, gini. Oke. Kalau misalnya ternyata setelah diupload ada revisi gitu, ada revisi terus ternyata harus dananya tuh benar-benar berubah banyak gitu kan, berubah banyak, tapi ini belum pernah dilakukan delegasi, belum ada identifikasi oleh PPK, belum ada paket-paket sama sekali gitu. Nah, daripada merevisi satu persatu, teman-teman bisa menghapus rencana kerja anggarannya. Caranya gimana ngapusnya nih? Kalau PKKR, kemudian di sini ada tombol nonaktifkan kan, kita klik aja menonaktifkan, klik. Nah, program berhasil dihapus ya. Kemudian kita klik lagi nonaktifkan, program berhasil dihapus. Nah, di sini kan hilang ya di kelola PKKR. Kita masuk lagi ke RUP, rencana kerja anggaran. Nah, di sini muncul data RKA belum diunggah oleh PAKPA. Ini banyak juga yang muncul seperti ini. Kalau misalnya memang muncul seperti ini, ada link yang bisa diinputkan ya teman-teman. Ada link yang bisa diinputkan. Jadi nanti teman-teman bisa minta ke LPSE atau minta linknya ke LKPP untuk ditampilkan tombolnya kembali. Gitu. Tapi ini hanya berlaku untuk RKA yang benar-benar baru diupload gitu, yang belum ada editan sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman KPA udah ada yang diumumkan, udah ada yang proses lelang, itu nanti prosesnya beda lagi ya, itu nanti konsul lagi. Jadi itu nanti dihapus oleh LKPP, tapi teman-teman harus supply datanya. Supply data tuh paket mana aja RUP-nya yang udah dipakai untuk paket lelang, mana yang dihapus, mana yang disisakan gitu. Jadi ada ininya lagi lah gitu ya. Oke, kelola pengguna, aku batalkan aja verifikasinya. Salah verifikasi PPK. Nah, ini misalnya pengen membatalkan verifikasi ya. Nah, dia hilang. Jadi kalau misalnya membatalkan verifikasi, otomatis PPK yang diverifikasi di satker kita dia akan hilang gitu ya. Nah, kita log out. Aku mau masuk ke yang ini KPA yang lain yang sudah berhasil ke upload rencana kerja anggarannya. Oke. Di sini tapi dia belum delegasi. Aku lihat dulu kelola penggunanya. Kita daftar dulu ya untuk PPK-nya. Aku mau daftar dulu. Oke. Dinas Pertanian. Simpan. Nah, selanjutnya ini akun KPA, refresh, dia muncul. KPA-nya jangan lupa verifikasi dulu. Selanjutnya lakukan delegasi. Nah, mudah-mudahan lancar nih, jadi bisa sampai proses edit-edit segala macem nanti gitu. Sorry, untuk di program nggak bisa, jadi kita mulai per kegiatan. Oke, ini sudah delegasi, simpan ya. Oke, klik. Sudah. Next, kita refresh.
di PPK nih, halaman PPK kita klik RUP. Tadi kan menu rencana kerja anggaran nggak muncul nih, karena sudah didelegasi dia muncul. Jadi kita klik RUP rencana kerja anggaran nih, PPK mulai bekerja di sini. Aduh, dia kenapa selalu gagal ya. Tanggal 2 Maret.